Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan dari pelajaran kita dari kitab Al-Qawaidul Arba karya Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Kita masuk kaidah yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah, al-qaidatus tsalisah, kaidah yang ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Rasulullah itu muncul di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda sesembahan mereka. Yang berbeda-beda sesembahan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, ada juga yang menyembah nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, ada yang menyembah batu dan pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, ada yang menyembah matahari dan bulan, dan lain-lain. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul memerangi mereka semua tanpa kecuali, tanpa membeda-bedakan. Walam yufarriq bainahum, Rasul enggak beda-bedakan di antara mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Fitnah di sini artinya apa? Syirik. Sampai enggak ada syirik lagi di muka bumi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga ketaatan semuanya hanya untuk Allah. Jadi kalau enggak ada syirik, enggak ada lagi ketaatan kepada selain Allah. Ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini umum ya, hum itu mereka semua yang menyembah selain Allah tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Kemudian akan disebutkan di sini dalil yang menunjukkan mereka itu menyembah sesembahan yang berbeda-beda. Yang pertama dalil asy-syams wal qamar, orang yang menyembah matahari dan bulan, adalah surat Fussilat ayat 37. Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda keberadaan Allah dan kebesaran Allah, ilmu Allah dan sebagainya, al-lailu wan naharu, malam dan siang, wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Jadi keberadaan matahari itu cuma tanda keberadaan Allah, malah disembah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, jangan sujud kepada matahari dan bulan, tapi apa? Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah saja. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kalian hanya kepada Allah beribadah. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada benda-benda itu. Kalau kalian betul-betul beribadah kepada Allah, tinggalkan semua selain Allah. Kemudian dalil penyembahan terhadap malaikat dalam Ali Imran ayat 80, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban
dan beliau tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai Rob. Jadi nggak ada yang menyuruh kalian untuk menyembah malaikat, kok kalian nyembah malaikat. Nggak ada nabi yang nyuruh kalian untuk nyembah nabi-nabi, kok kalian nyembah nabi. Siapa contohnya yang nyembah nabi? Nasoro nyembah nabi. Karena Nabi Isa ditanya, kamu nyuruh mereka nyembah kalian? Enggak. Mereka sendiri yang bikin-bikin. Nah ini dalil yang menyembah nabi secara khusus. Tadi sudah ya, ayat barusan malaikat dan nabi-nabi. Sekarang yang nabi secara khusus, surat Al-Maidah ayat 116. Wa id qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa ibnu Maryam, anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Kata Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku mengucapkannya engkau pasti tahu. Jadi Isa gak bakal mengucapkan itu, dan Allah juga tahu kalau Isa gak mengucapkan itu. Cuma Allah ingin berargumen gitu. Allah ingin menegakkan hujah kepada orang yang menyembah Isa. Allah Maha tahu. Allah nanya itu Allah bukan karena Allah gak tahu ya. Jadi Allah dialog. Bahkan nanti Allah juga nanya-nanya kita di akhirat, bukan karena Allah gak tahu, tapi hanya ingin menegakkan hujah saja. Wa dalilus salihin, kemudian dalil penyembahan terhadap orang soleh. Surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una, mereka yang disembah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, juga mencari wasilah menuju Rabb mereka. Jadi yang disembah ini juga mencari wasilah menuju Allah. Wasilah itu sarana agar dekat dengan Allah. Apa sarana yang diambil? Ibadah. Nah itulah orang soleh, ahli ibadah. Orang soleh ingin dekat dengan Allah, caranya gimana? Ngambil wasilah. Wasilahnya apa? Ibadah. Nah kaum musyrikin ingin dekat dengan Allah, ngambil wasilah juga. Wasilahnya apa? Hah? Apa? Iya, orang soleh. Wasilahnya orang soleh, kan aneh gitu. Orang soleh nyari wasilah dengan ibadah, kok kalian nyari wasilah pakai orang soleh, kan enak banget. Mau cara instan ya, cara yang gampang. Yang ibadah orang lain kalian yang menikmati, gimana ini? Secara akal saja udah nggak sehat itu. Jadi mereka mencari wasilah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Orang-orang soleh itu bersaing ingin menjadi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarju rahmatahu, mereka juga wa yarjuna rahmatahu, mereka juga berharap rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut adabnya. Kemudian dalil tentang penyembahan terhadap batu dan pohon. Ini hari ini masih banyak orang nyembah gitu. Nyembah orang soleh banyak, nyembah batu dan pohon banyak, nyembah keris, nyembah macam-macam. Yaitu surat An-Najm ayat 19 dan 20. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, apakah kalian apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Lata ini patung dari batu. Wal Uzza, Uzza ini pohon. Wa Manata tsalitsatal ukhra, dan Manat ini batu juga. Manat yang ketiga yang lain. Nah
itu sesembahan yang disembah oleh orang Quraisy dulu. Kemudian dalil tentang penyembahan pohon juga hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, kharajna ma'an nabi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, keluar bersama Nabi menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam, masih dekat masanya dengan kekufuran. Jadi ini memberikan alasan gitu, memberikan udzur terlebih dahulu. Kami masih dekat dengan kekufuran, artinya belum begitu paham tentang Islam, ya, masih kental, masih dekat, masih akrab dengan kekufuran. Jadi kalau salah ya wajar gitu. Jadi ngasih udzur dulu, ngasih alasan. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha, dan orang-orang musyrik mereka punya pohon bidara. Sidroh itu seperti Sidratul Muntaha, itu pohon bidara yang paling akhir. Punya pohon bidara yaqufuna indaha, yang mereka iktikaf di sekitarnya, bersemedi. Ya, ini semedi juga ibadah sampai hari ini masih banyak dilakukan, ya, bertapa, bersemedi, tirakat, kontemplasi. Wa yanutuna biha aslihatahum, kemudian mereka menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka biar sakti mandraguna. Yuqalu laha datu anwat, pohon itu disebut apa? Datu anwat. Datu itu memiliki anwat, gantungan, jadi pohon gantungan. Kalau orang Yahud punya tembok ratapan, jadi dinding di Facebook. Mereka orang musyrik punya apa? Pohon gantungan. Dan itu memang kebiasaan orang-orang musyrik itu seperti itu, macam-macam. Pohon bisa jadi gantungan. Pohon memang paling banyak yang digantung-gantung. Benda-benda lain, patung-patung dan sebagainya. Jadi aneh ya, orang-orang itu nyari kesuksesan itu dengan pohon. Ada ngelempar apa ke pohon, nanti kalau nyantel lah itu bisa sukses apa. Atau ngelempar duit ke danau, ke kali, ke kolam gitu. Itu ada keyakinan tertentu. Itulah kesyirikan. Banyak kesyirikan begitu. Kemudian famararna bisidratin, maka bisidrati, dulu kami ngapal nggak pakai alif lam, nggak ada alif lam ya. Kami berpapasan melewati dengan sidroh. Sidroh ini kalau pakai alif lam seakan-akan sidroh yang tadi gitu. Wallahu alam, seingat saya yang lebih tepat nggak pakai alif lam. Kami berpapasan dengan satu pohon bidara yang lain, bukan yang tadi. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana data anwatin, buat untuk kami pohon gantungan untuk nyari berkah biar senjata kami sakti. Kamalahum datu anwat, sebagaimana mereka punya datu anwat. Berarti kan yang lain ini, mereka punya datu anwat, kita juga pengen punya datu anwat. Berarti pohonnya beda kan? Jadi lafadz yang lebih pas nggak pakai alif lam di situ, bisidrotin dan seterusnya. Ya, ini hanya didatangkan hadis ini dan juga ayat-ayat sebelumnya ini hanya sebagai bukti bahwa musyrikin di zaman Nabi mereka itu bukan cuma menyembah patung. Ini untuk menyanggah, menyangkal, membantah orang-orang musyrik hari ini yang merasa tidak musyrik. Alasannya apa? Kami nggak nyembah patung. Itu yang musyrik itu orang Hindu Buddha yang nyembah patung, kami nggak nyembah patung. Maka kita katakan musyrik itu nggak cuma nyembah patung, ya. Musyrik itu nyembah selain Allah apapun bentuknya, mengagungkan selain Allah apapun bentuknya, mencintai selain Allah seperti mencintai Allah apapun bentuknya, dan seterusnya. Jadi nggak cuma patung. Dan ini adalah dalil-dalilnya, ternyata ada ya sejak dulu kala orang-orang yang menyembah selain
patung, dan itu di masa Rasul, dan Rasul datang kepada mereka memerangi mereka semuanya. Ini dalilnya. Kalau nggak percaya dengan dalil ya berarti nggak percaya dengan Islam. Ini Quran, ini hadis. Mau percaya sama apa lagi kalau Quran sama hadis nggak dipercaya? Bukan orang Islam namanya kalau nggak percaya Quran dan hadis. Inilah dia Al-Qawaidul Arba'. Sebagaimana yang kita tahu, dia merupakan kaidah-kaidah yang penting, kata saya Abdul Razak, dan butuh setiap muslim untuk mengetahuinya. Karena mengetahui kaidah-kaidah ini kemudian mendobitkannya, ya, menguatkannya dalam ingatan, yakunu biidznillah, dan itu dengan izin Allah, domana amanin lil muslim, jaminan keamanan bagi seorang muslim. Dari apa? Dari terjerumus ke dalam jerat kesyirikan. Jadi kalau kita hafal kaidah ini kemudian mengamalkannya, insya Allah aman dari jerat kesyirikan. Nabi SAW pernah berdoa, a'udzubika minasyaitani wasyirkihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan dan kesyirikannya. Ada dalam riwayat lain wasyaroki. Syaroki berarti sekutunya atau tali-talinya. Ya, syarokun na'li itu tali, ya. Syaroki berarti apa? Tali-tali perangkap setan. Ya, jadi berlindung kepada setan dan tali-tali perangkap setan. Jadi syirik itu jerat. Syirik itu seperti jerat atau perangkap yang dibuat oleh setan yang menjerat manusia. Maka kita berlindung, ya, dari jerat-jerat setan itu, saroknya setan. Jadi setan membuat atau mengadakan syarok atau tali-tali jerat itu untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Ya, makanya doa Nabi itu bisa dua, itu ada dua riwayat, ya. Minasyaitani wa syirkihi atau syaroki. Doa pagi petang itu. Dan syirik itu adalah perangkap. Maka siapa yang dalam perkara ini tidak memiliki pondasi yang kuat, bisa jadi dia akan apa? Tergelincir kakinya dalam bahaya yang paling besar. Oleh karena itu wajib atas setiap muslim untuk memperhatikan perkara ini dengan perhatian yang sempurna, yang penuh. Kemudian dijelaskan oleh Syekh beberapa pernyataan Syekhul Islam tadi. Jadi makna diantara beberapa makna kata-kata beliau, ya. Beliau tadi menyebutkan mutafarriqina fi ibadatihim. Mereka berbeda-beda dalam ibadah mereka. Ai lam takun ibadatuhum mukhtassah bi ma'budatin muayyanah. Jadi ibadah mereka tidak khusus terhadap sembahan tertentu, seperti pohon dan seperti batu dan patung saja.
Maka kemudian saya merinci ya sesembahan-sembahan mereka dan juga dalil-dalilnya. Kemudian kata beliau, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dan dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jadi Rasulullah memerangi mereka semua dengan berbagai macam kesirikan yang berbeda-beda tadi, dan Nabi tidak membeda-bedakan antara yang menyembah batu atau yang lainnya, yang menyembah Nabi, orang soleh dan sebagainya ya, seperti yang menyembah Nabi Isa misalnya, sama, mereka semuanya diperangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang orang yang menyembah matahari dan bulan, atau matahari khususnya, Nabi juga menjelaskan dalam hadisnya. Beliau bersabda, la tusallu hina tatlu'us syams. Jangan kalian sholat ketika terbit matahari. Wala hina tasqutu, dan jangan pula ketika apa? Terbenam matahari. Fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan, karena dia terbit di antara dua tanduk setan dan terbenam di antara dua tanduk setan. Ya, saat itulah penyembah matahari sujud ya. Sujud pas terbit sama sujud pas terbenam. Maka kita dilarang sujud pas terbit matahari sama pas terbenam matahari. Dilarang tasyabuh ya. Meniru-niru orang kafir. Walaupun sahabat kalau sholat di saat itu bukan sengaja ingin niru orang kafir, tapi perbuatan itu dohirnya seperti perbuatan orang kafir, walaupun niatnya beda, maka Islam melarang ya. Keserupaan dohir itu dilarang walaupun niatnya beda ya. Itu secara umum ya, kita nggak boleh meniru-niru gaya orang kafir, apalagi dalam ibadah. Dalam masalah adat aja kita dilarang, sebagian adat orang kafir nggak boleh kita tiru, apalagi masalah ibadah. Kemudian kita lanjut kaidah yang keempat ya. Qala al-Walif rahimahullahu taala, al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwa orang-orang musyrik di zaman kita, zamannya penulis ya, yaitu abad ke 12 akhir dan 13 awal. Beliau meninggal tahun 1206. Jadi kaum musyrikin di zaman beliau ya, 2 abad yang lalu,
aghladu syirkan minal awwalin. Syiriknya lebih parah daripada syirik orang-orang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau membawakan alasan li'anal awwalina yusyrikuna firrakha. Karena orang musyrik dulu mereka syiriknya hanya ketika lapang. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka ikhlas. Ikhlas berarti tauhid. Mereka bertauhid ketika dalam kondisi genting, kondisi sempit. Adapun musyriku zamanina, musyrik di zaman kita, syirkuhum daim firrakhai wasyiddah. Kesyirikan mereka selalu continue, baik dalam keadaan lapang apalagi genting, lebih parah lagi syiriknya. Ada orang ketika sehat-sehat gak pernah ke dukun, begitu sakit ke dukun. Sempit malah syirik. Kalau syiriknya orang dulu cuma pas lapang, begitu sempit sulit mereka bertauhid. Apa dalilnya? Selalu ada dalil ya. Jangan berkata tanpa dalil. Jangan membuat pernyataan tanpa bukti. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki, kalau mereka yaitu orang-orang musyrik mengendarai perahu kapal di laut, kemudian terkena badai ombak yang hampir menenggelamkan mereka, maka apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, enggak syirik. Di saat krisis, genting, gawat, darurat, mereka ikhlas beribadah, berdoa hanya kepada Allah langsung. Karena genting sudah, mau lewat Lata, Uzza, Manat, Hubal terlalu panjang birokrasi ya. Pertolongan terlambat nanti. Ya, mereka sadar saat itu, ini genting nih harus segera diselamatkan. Langsung mereka berdoa kepada Allah. Tahu kalau lewat patung kelamaan. Kemudian apa? Anehnya mereka berdoa kepada Allah padahal mereka musyrik, tapi Allah kabulkan. Alhamdulillah. Maka ini pelajaran berharga bagi kita. Orang musyrik, orang kafir itu berdoa pada Allah bisa dikabulkan. Kok kita yang beriman malah enggak berdoa? Ini kerugian. Jadi betul orang musyrik itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, kalau berdoa pada Allah dikabulkan. Tapi orang Islam malah enggak berdoa, ya rugi kan. Tapi mereka berdoa-doa juga paling-paling minta dunia ya. Kalau mereka minta akhirat pasti masuk Islam gitu. Ya, masih tetap untung kita ya gitu. Kita enggak doa-doa ya enggak masalah, yang penting surga lah gitu. Ya kalau mending-mendingan ya mending kita jelas. Apa enaknya doa dikabulkan cuma di dunia gitu. Tapi ini pelajaran bagi kita. Kalau orang musyrik berdoa saja dikabulkan, masa kita putus asa? Jadi nggak boleh orang muslim kok putus asa. Kita punya Allah. Allah yang punya kita apa kita yang punya Allah? Kita punyanya Allah. Kita milik Allah. Ya udah, serahkan saja urusan kepada Allah. Allah yang ngatur hidup kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur, yang ngurus kita semua. Nggak usah pusing, Allah yang ngurus gitu. Kita tinggal pasrah saja pada Allah sambil berusaha. Udah gitu, kehidupan mukmin itu begitu sederhana. Jadi anehnya ketika Allah kabulkan, falamma najjahum, tatkala Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, ilal barri, tadi terombang-ambing mau mati, ternyata selamat sampai daratan. Idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka musyrik lagi. Terima kasih Lata, Manat, Hubal. Tuh nggak tahu diri kan manusia. Yang nolong Allah, yang diterima kasihi berhala. Nah itulah kaum musyrikin. Syiriknya ketika lapang. Itu dulu, hari ini terbalik ya. Bukan cuma terbalik, double.
lapang syirik, genting lebih syirik lagi. Naudzubillah min dzalik. Berarti lebih parah sekarang ya. Lebih parah kesyirikan di zaman sekarang. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hafidhahullah taala menambahkan, saya cuma menyebutkan satu alasan kalau musyrik sekarang lebih parah daripada dulu. Saya menambahkan sampai 10 kalau nggak salah. Iya, sampai 10 ya. Kita catat satu-satu. Sisi kedua, orang musyrik sekarang lebih parah. Anal awalina kanu yad'una ma'allahi khalqan muqarrabin. Orang dulu mereka menyeru bersama Allah makhluk yang dekat dengan Allah, makhluk yang tidak bermaksiat, makhluk yang tidak berdosa. Ya maksudnya bukan orang-orang jelek gitu. Seperti siapa? Seperti para nabi, malaikat, orang-orang soleh, itu gitu dulu. Kalau selain itu paling benda-benda yang nggak bermaksiat, batu, pohon, bintang, bulan, matahari, itu nggak bermaksiat. Tapi orang-orang sekarang gimana syiriknya? Mereka menyembah Allah dan menyembah orang-orang fasik, orang-orang fajir. Orang gak sholat disembah, orang gila disembah. Naudzubillah min dzalik. Ya kalau gila gak berdosa, orang fasik. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam sendiri ya dalam Kasyfus Syubhat. Dan Qawaidul Arba ini ringkasan dari Kasyfus Syubhat sebenarnya. Ya, maka kalau antum ingin lebih paham lagi tentang perbedaan syirik dan tauhid, silahkan belajar kitab Kasyfus Syubhat. Tapi sebaiknya itu setelah kitab tauhid ya. Ini muqaddimahnya Qawaidul Arba, nanti bisa dilanjutkan ke kitab tauhid, baru setelah itu Kasyfus Syubhat. Kemudian alasan yang ketiga atau sisi yang ketiga, anal awalina ya'taqiduna anna ma hum alaihi mukhalifun. Orang-orang dulu meyakini bahwa apa yang mereka lakukan menyelisihi dakwah para nabi. Mereka sadar ini memang salah, mereka tahu kami musyrik, mereka sadar. Tapi coba orang sekarang mengaku pengikut nabi, mengaku orang Islam, orang sekarang padahal syirik. Nah itulah sudah musyrik, bodoh pula. Mendingan orang dulu, mereka musyrik tapi mereka tahu gitu. Apa buktinya? Buktinya Allah berfirman dalam surat Shad ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah dia akan menjadikan sesembahan cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini perkara yang ajaib. Jadi mereka sadar menyelisih Rasul, mereka sadar gitu. Mereka enggak mau mengikuti Rasul. Sementara orang sekarang merasa mengikuti Rasul padahal menyelisihi. Sisi yang keempat, orang musyrik dulu
mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun dalam pengaturan alam. Mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun dalam pengaturan alam. Jadi rububiyah gitu. Rububiyah yang khusus ya, masalah pengaturan alam. Makanya mereka mengatakan dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, syarika laka labbaik. Tapi ada tambahannya, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Jadi tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang memang milikmu. Jadi masih ada kesyirikan, tapi kesyirikan tertentu, yaitu apa? Sesembahan. Kalau masalah rububiyah mereka nggak mau menyekutukan Allah. Ya, jadi mereka menyadari hal itu. Mereka nggak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Adapun orang sekarang, kaum musyrikin sekarang, mereka menjadikan bagi orang-orang yang diagungkan itu memiliki kekuasaan tertentu. Ya, kalau orang Jawa bilang sing bau reksa. Jadi memiliki wewenang untuk mengatur alam di wilayah tertentu, di daerah tertentu, punya daerah kekuasaan untuk mengatur daerah itu. Nah ini jelas lebih parah daripada orang musyrik zaman dulu. Kemudian sisi yang kelima, anna katsiran minal mutaakhirin, banyak orang-orang belakangan qasadu ma'budatihim, mereka beribadah kepada sesembahan-sembahan mereka min dunillah, tanpa Allah sama sekali. Jadi menyembah selain Allah doang, enggak menyembah Allah sama sekali. Ini musyrikin sekarang. Kalau musyrikin dulu masih menyembah Allah, maka lebih parah musyrikin sekarang. Jadi musyrikin dulu mereka menyembah sesembahannya untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi masih beribadah pada Allah. Jadi mereka menganggap sesembahan mereka itu cuma pemberi syafaat atau perantara. Tapi orang-orang sekarang cukup menyembah benda tertentu, nggak peduli mau ke Allah, nggak ada pikiran ke Allah, nggak ada. Pokoknya keris ini sakti mandraguna, dah selesai. Nggak ada hubungannya sama Allah sama sekali. Kemudian sisi yang keenam, kebanyakan syirik orang dulu itu dalam uluhiyah. Ini hampir sama dengan yang keempat tadi. Kebanyakan syirik orang dulu itu dalam uluhiyah. Adapun dalam yang lain sedikit, dalam rububiyah atau asma wa sifat ya sedikit. Tapi musyrikin hari ini kesyirikannya banyak. Dalam uluhiyah iya, rububiyah juga, asma wa sifat apalagi, semuanya. Syirik mereka dalam 3 tauhid sekaligus. Sisi yang ketujuh, orang-orang
sekarang menganggap bahwa berdoa kepada orang soleh itu bagian dari hak orang soleh, artinya bagian dari memuliakan orang soleh gitu. Itu hak mereka, kita muliakan orang soleh. Dan kalau tidak berdoa kepada mereka, tidak mengarahkan ibadah pada mereka, itu bentuk pelecehan kepada orang soleh. Sementara orang dulu nggak ada yang menyebutkan itu. Sementara orang dulu tidak ada yang menyebutkan itu. Kemudian yang kedelapan, orang musyrikin dulu mereka mengakui kesyirikan mereka dan menamai kesyirikan itu dengan ibadah. Artinya sadar betul itu ibadah kepada selain Allah, mereka sadar. Mereka menyebut berhala-berhala mereka sebagai alihah, ya, sebagai sesembahan. Mereka sadar itu. Tapi orang sekarang tidak. Adapun orang sekarang menganggap merasa mereka itu tidak syirik kepada Allah. Kalau orang dulu merasa itu syirikan dan itu ibadah kepada selain Allah, mereka tahu. Sekarang tidak merasa syirik. Kemudian menganggap harapan mereka kepada yang diagungkan itu sebagai mahabbah. Kami itu mencintai wali, kami mencintai orang soleh, disebut mahabbah. Kalau orang dulu menganggap itu ibadah. Jadi itu perbedaan. Yang kesembilan, musyrikin dulu mereka berharap kepada sembahan mereka untuk memenuhi hajat dunia saja. Untuk memenuhi hajat dunia saja, seperti mengembalikan barang hilang atau menemukan yang gaib. Jadi tidak dijadikan sebagai bekal menuju hari pembalasan. Kok bisa begitu? Karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Orang musyrik dulu itu nggak percaya dengan hari kebangkitan. Atau sebagian yang meyakini adanya kebangkitan, mereka yakin bahwasanya mereka sudah punya bagian di sisi Allah. Intinya sudah menganggap sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah. Adapun orang sekarang, maka mereka menginginkan dari para sesembahannya untuk menunaikan hajat dunia dan akhirat. Untuk menunaikan hajat dunia dan akhirat. Seperti mengharapkan syafaat dan sebagainya di akhirat nanti. Tapi ada juga mereka berharap syafaat di dunia juga. Kemudian sisi yang ke-10, orang-orang musyrik dulu mereka masih mengagungkan Allah dan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam.
Mereka mengagungkan Ka'bah, mereka mengagungkan bulan haram dan sebagainya. Mereka juga mengagungkan sumpah dengan nama Allah, ya. Mereka masih menganggap Baitul Haram, yaitu Ka'bah, itu lebih agung daripada rumah berhala mereka. Adapun orang-orang sekarang, mereka berani bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, dan tidak berani bersumpah dengan nama berhala tapi bohong, dusta. Tidak berani. Itu artinya apa? Lebih mengagungkan selain Allah dalam sumpah. Orang musyrik dulu masih mengagungkan Allah dalam sumpahnya. Kemudian musyrikin sekarang juga tidak melindungi orang yang berlindung kepada Allah. Kemudian bahkan meyakini, ya, orang sekarang iktikaf di sekitar kuburan lebih utama daripada iktikaf di masjid. Banyak orang sekarang begitu. Kalau di sekitar kuburan tuh khusyuk, nangis-nangis macam-macam. Di masjid enggak. Malah enggak pernah iktikaf di masjid. Artinya lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah. Dan lain-lain, ya. Banyaklah contoh-contoh bagaimana bukti orang musyrik hari ini tuh lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang enggak ada kayak sangkut pautnya dengan Allah sama sekali. Mereka syirik menyembah selain Allah tanpa mengaitkannya dengan Allah sama sekali. Kalau orang dulu masih berkaitan dengan Allah. Nah, itulah 10 pembeda yang menunjukkan kaum musyrikin hari ini lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dulu. Maka tentu ini adalah perkara yang sangat berbahaya, ya. Hanya orang-orang yang mengenal tauhid dengan baik dan benar yang dia bisa takut terhadap kesyirikan, dan orang-orang yang tidak paham dengan tauhid dan syirik adalah orang yang menggampangkan dan meremehkan masalah kesyirikan ini, merasa tidak syirik padahal penuh dengan kesyirikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Hal-hal yang sujud tadi dilarang sujud ketika matahari terbenam atau matahari terbit, pas itu nggak boleh sholat. Tahiyatul masjid. Ya. Tentang waktu terlarang, waktu terlarang itu terbagi dua ulama. Ada yang terlarang keras, ada yang terlarang tidak terlalu keras. Yang terlarang keras itu pas terbit sama pas terbenam. Itu keras banget. Maka walaupun masuk masjid, jangan sholat saat itu. Jadi kalau kita tahu masuk masjid pas hampir adzan maghrib, jangan sholat. Tunggu selesai adzan baru kita sholat. Tapi kalau waktu antara selesai sholat asar sampai maghrib itu juga waktu terlarang sholat, tapi larangannya tidak terlalu keras. Itu terlarang hanya sholat mutlak. Kalau sholat tahiyatul masjid, sholat yang punya sebab masih dibolehkan, ya. Setelah asar sampai terbenam, atau setelah subuh sampai terbit,
bukan pas terbit ya, sampai hampir terbit, itu masih boleh sholat tahiyatul masjid. Boleh sholat yang punya sebab, qadha qobliyah subuh juga boleh. Tapi kalau sholat mutlak ya, sholat yang tanpa sebab itu nggak boleh di waktu terlarang yang tidak keras ini. Ya. Adapun di waktu yang terlarang keras, semua sholat nggak boleh, kecuali sholat qadha. Nah, kalau qadha boleh. Bangun subuh pas hampir terbit, belum sholat subuh gitu, bangun pas itu, ya udah wudu sholat, pas sholat bertepatan dengan terbit, nggak masalah, itu boleh, karena itu qadha fardu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengenai qadha salat sunnah, selain yang Nabi pernah lakukan, itu apakah boleh salat-salat yang lain seperti pada Isya atau pada Maghrib itu, Ustaz? Iya. Ulama menyimpulkan dari apa yang pernah terjadi pada Rasul pernah mengqadha salat sunnah, maka mereka berkesimpulan boleh. Secara umum ibadah sunnah nggak cuma salat, bahkan ibadah sunnah boleh diqadha. Seperti misalnya ini tanggal 13 Dzulhijjah biasa saum, tanggal 13 ya, yang bulan lain biasa saum apa? Ayamul Bid. Nah, Dzulhijjah kan tasyrik. Berarti cuma bisa tanggal 14, 15. Yang udah biasa Ayamul Bid gimana? Ya sebagian ulama mengatakan boleh diqadha di tanggal 16. Jadi besok puasa sebagai ganti hari Rabunya. Itu boleh mengqadha begitu. Sholat juga demikian ya. Tapi syaratnya itu tadi udah biasa dilakukan. Orang nggak pernah sholat qobliyah, begitu terlambat malah qadha. Ya. Ya. Yang gimana? Fatira samawati wal ard alim al ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika kama kan fi telefon idinil maktub. Gimana terus? Mulai keliru. Itu bukan, itu bukan berlindung dari syirik sebenarnya. Itu berlindung dari setan, dan syirkihi, syirik itu sekutunya setan ya, mungkin bala tentaranya setan sebenarnya ke situ. Tapi ya secara tidak langsung itu berlindung dari syirik, karena godaan setan pasti mengarahnya ke syirik gitu kan. Cuma nggak langsung ke syirik. Jadi dia berlindung dari setan dan sekutunya setan. Itu kalau membacanya syirkihi. Tapi kalau membacanya syarokihi, itu berlindung dari setan dan jeratnya setan. Nah, jeratnya setan juga syirik. Di antara jerat paling kuatnya itu syirik. Ya semua dosa-dosa itu jerat setan gitu. Sama, ya tadi saya bilang begitu. Artinya syirik itu sekutunya setan. Dan intinya kalau menuju ke syiriknya itu dari sisi apa namanya konsekuensinya gitu, kelanjutannya. Godaan setan tuh puncaknya itu syirik gitu. Jadi kalau kita berlindung dari setan dan sekutunya, kita secara tidak langsung berlindung dari syirik gitu. Tapi kalau doa yang berlindung dari syirik secara khusus bukan itu gitu. Ada Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam. Itu yang berlindung dari syirik secara langsung. Atau Allahumma inni a'udzubika minasyirki, ada juga minasyakki wasyikaki wanifaki wasuil akhlaki. Itu berlindung dari syirik ada. Sudah? Sudah? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
Sudah selesai Qawaidul Arba? Enggak. Yang lebih tipis dulu, usul sittah dulu. Sini. Masa mana puasa? Masa puasa malam-malam? Oh ini. Nih mau mas. Lagi. Besok pagi, besok siang ke Jakarta. Hah? Enggak.